Shalom. Wah, sudah makan malam? Oh belum, nanti ditraktir sama Engkong Mujiono ya. Puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan, Tuhan Yesus baik. Iya, haleluya. Saya percaya karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Ya, malam hari ini saya rindu berbicara tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya 3,5 tahun di dunia, yaitu perkawinan di Kana. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus, dia dibaptis, dia mencari murid-muridnya, memilih 12 muridnya, dan masih banyak juga murid, ada 40 murid, ada 120 murid, 70 murid. Cuman yang kita kenal ada 12 murid ya, yang ada lagunya juga. Setelah itu Yesus melakukan mujizat pertamanya, yaitu perkawinan di Kana. Kita langsung lihat di Yohanes 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Tapi saya rindu membahas ya, dengan kedalaman, saya rindu mengerti kenapa kok mujizat pertama dilakukan dalam perkawinan. Ya, dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan di situ ada Maria ibu Yesus. Nah, sebelum lanjut ke ayat yang kedua, saya mau cerita dulu kenapa dikatakan pada hari yang ketiga. Kita melihat kalau di Yohanes 1, di situ dikatakan pada hari keesokan, pada keesokan hari Yesus banyak melakukan agenda yang lain. Nah, pada hari yang ketiga setelah Yesus melakukan agenda-agendanya, memilih murid, ya, lalu di situ juga dia berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Nah, barulah di hari ketiga Yesus datang dalam sebuah perkawinan. Hal ini juga menyatakan sebuah mesianik, pesan Mesias, bahwa Yesus datang sebagai juru selamat dan Yesus adalah mempelai pria bagi jemaatnya. Kita umat Tuhan adalah mempelai wanita dan Yesus adalah mempelai pria yang siap menjemput kita untuk kedua kalinya. Makanya di akhir zaman ini penting sekali untuk kita semakin mengerti firman Tuhan, semakin kita mendalami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kenapa kok Yesus datang berbicara tentang perkawinan? Karena ini penting sekali tentang perkawinan yang hari-hari ini banyak dibuat main. Maaf, saya harus pakai istilah banyak dibuat main. Kenapa? Karena pernikahan ini ada sesuatu yang sakral. Perkawinan ini adalah sesuatu yang sakral. Nah, saya mau katakan, dulu saya pikir ya, nikah itu enak ya. Ternyata setelah nikah, saya baru tahu kalau nikah itu enak. Saya mau katakan, kalau ada orang bilang, tunggu dulu, jangan nikah. Ya. Nikah itu gini loh, tidak seperti yang dibayangkan orang-orang gini. Berarti orang yang ngomong itu pernikahannya gak baik. Hanya sesimpel itu. Kalau saya katakan nikah itu enak, kan ternyata saya mengerti kehidupan pernikahan. Ketika menghadirkan Yesus, ini tahun ketiga saya menikah, saya betul-betul mengerti, oh iya pernikahan itu memang sesuatu yang sakral. Nah, kalau berbicara pernikahan, berarti tidak bisa lepas ada yang namanya perceraian. Nah, ini topiknya ya. Perceraian sering abu-abu ya, pertanyaannya boleh apa tidak tapi jawabannya bisa 2 jam seminarnya, betul gak? Tapi saya mau jawab simpel aja, karena itu ada di Alkitab, nanti kita akan buka di Alkitab. Apakah menurut Alkitab cerai itu boleh? Oh boleh, kecuali zina. Nah ini dia. Anda tidak mengerti konteks, sehingga ayat dicomot, ditafsir sendiri, diinikan sendiri. Kita lihat di Matius 19, supaya sama-sama kita belajar bahwa Alkitab mengatakan jelas tentang perceraian. Enggak abu-abu kok. Matius 19 ayat yang ke-9. Kita lihat ya. Matius 19. Tadi tiba-tiba ketika saya duduk, Roh Kudus menuntun saya untuk membahas ini ya. Ayat yang 9. Dikatakan apa? Tetapi aku berkata, Yesus berkata kepadamu, kepada murid-murid ya. Karena ceritanya murid-murid tanya tentang perceraian. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Wah ini dipakai nih dalilnya nih. Boleh kalau misalnya istri kita selingkuh atau suami kita selingkuh, boleh karena zina. Nah, kita lihat ayat 8 supaya kita tahu konteks. Supaya kita ngerti. Kita lihat ayat yang ke-8. Matius 19 ayat ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi, nah ini kita perlu tahu, konteks pada zaman Musa, karena orang-orang itu pada satu hidup mereka mengenal hukum Taurat, makanya Yesus datang untuk mengubah hukum Taurat, Yesus datang untuk menggenapi juga hukum Taurat,
Supaya kita orang-orang mengerti bahwa kita sudah tidak hidup lagi dalam hukum Taurat. Nah, kata Musa menceraikan. Maksudnya menceraikan kecuali karena zina itu apa? Kita lihat di Matius 1, di Matius 1 ayat yang ke-19. Supaya kita ngerti makna perceraian di konteks ini. Matius 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya, suami Maria, orang yang tulus hati dan tidak mau mencermakan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa kok Yusuf mau ceraikan Maria? Karena konteks Musa boleh diceraikan kalau zina. Nah, kita tunggu dulu. Ceritanya Yusuf sama Maria itu baru bertunangan. Karena mereka adalah sepasang tunangan. Pada zaman Musa, tunangan sama pernikahan itu konteksnya kalau di tunangan itu boleh, diceraikan tuh artinya nggak lanjut ke pernikahan karena waktu dalam prosesi pertunangan salah satunya berzina. Tapi kalau dalam konteks pernikahan yang sudah didoakan, diberkati, Matius 19 ayat yang ke-6. Apa yang disatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu dogmanya, itu doktrinnya. Tapi ada dogmatika, ada etika. Etikanya adalah bagaimana kalau sudah terjadi perceraian misalnya. Ya sudah, gimana lagi? Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus hitam, putih, tidak ada abu-abu. Menurut Alkitab, tidak ada kata cerai. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya harus jelaskan. Makanya kenapa saya bikin biro jodoh, supaya apa? Masa pacaran itu paling penting. Masa pacaran menuju kepada pernikahan, itu supaya betul-betul dijaga, supaya nanti dalam pernikahan, ya dulu aku nikah dipaksa soalnya, dijodohkan saya, dicomblangkan saya. Nyesel saya. Kita nyari istri, nyari suami enggak seperti pakai baju, kalau enggak cocok kita buang, kalau enggak cocok kita ganti baju, enggak seperti itu. Makanya ini penting, makanya kenapa sebelum nikah ada BPN, bimbingan pranikah. Nah kita lihat di kitab Markus 10, Yesus menegaskan lagi di Markus 10 supaya ini enggak jadi abu-abu Bapak Ibu Saudara. Kemarin hari Minggu Bapak Gembala juga sudah menyampaikan tentang pesan ini. Di Markus 10 kita lihat ayat yang ke-11 sampai 12. Markus 10 ayat yang ke-11 sampai 12. Jadi kita tahu bahwa konteks Yusuf itu berbeda dengan konteks yang sekarang. Dikatakan bahwa lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Ayat yang ke-12. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Sudah jelas ya Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam perjalanan kehidupan yaitu etikanya. Artinya ya terjadi perceraian, bagaimana kalau KDRT dan sebagainya. Saya tetap sebagai hamba Tuhan, tetap menyatakan mau apapun itu, tetap cerai is no. Seperti itu, jadi itu jelas. Tapi kalau KDRT gimana? Nah makanya perlulah konselor terlibat, hamba Tuhan terlibat. Bukan untuk menyarankan wis mending cerai aja, enggak. Solusinya gimana? Karena udah terlanjur disatukan Tuhan. Makanya buat yang masih single-single, betul-betul minta pasangan yang betul-betul pasangan yang godliness, apa itu? Godliness wife atau godliness husband. Pasangan istri atau suami yang benar-benar dari Tuhan. Bukan karena daging, tapi karena itu betul-betul fulfill God's destiny. Apa artinya? Menyatakan bahwa itu rancangan Tuhan karena pernikahan sesuatu yang sakral. Makanya kenapa Yesus mendatangi perkawinan dan melakukan mujizat di situ karena dia mau mengatakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang penting. Saya harus katakan ini kenapa? Saya cuma mau bilang saya dalam posisi sebagai anak. Kalau bercerai yang korban itu anak. Percaya saya. Karena saya banyak melayani anak-anak yang broken home. Makanya ini penting untuk saya sampaikan. Oh, saya menyatakan ini kenapa? Supaya tidak ada lagi abu-abu tapi kita mengerti. Lalu bagaimana yang sudah terjadi perpisahan-perpisahan? Ya sudah, gimana lagi? Tutup masa lalu, kita lihat ke depan, perbaiki supaya itu tidak terjadi lagi. Jadi saya harap jawaban yang singkat pada jelas yang gak sampai 2 jam. Tapi kita langsung ngerti bahwa Yesus jelas menyatakan dalam Matius, dalam Markus tentang perceraian. Kalau Anda baca kitab, Anda lihat perikop, kalau kita baca Alkitab, saya masih suka pakai Alkitab yang buku ya. Di perikop setelah perceraian, Anda coba baca apa? Yesus memberkati anak-anak. Apakah itu satu kebetulan? Saya rasa tidak. Karena Yesus mau menekankan penting sekali anak-anak juga punya porsi yang indah di mata Tuhan. Jadi ini menjadi jelas ya Bapak Ibu Saudara. Jadi penting. Nah makanya saya rindu sekali
Dalam BPN itu memang penting disampaikan hal demikian, termasuk dalam suami istri, ya saya baru 3 tahun, tetapi dalam perjalanan saya mengerti, oh iya, semua itu penting dalam perjalanan. Bukan karena saya kepala keluarga, saya harus menang-menangan dengan istri saya, tidak. Ada kala kalau saya salah, saya nggak gengsi, saya mengaku salah dengan istri saya. Dan yang paling penting, kita menjaga hubungan apapun, hubungan jasmani, hubungan rohani, hubungan keluarga, itu perlu kita bangun. Karena bahaya sekali, setan akan hancurkan melalui pernikahan. Setan suka sekali hancurkan melalui perkawinan. Jadi Bapak Ibu Saudara, istri cukup 1, suami cukup, jangan ada simpenan ya. Bertobat kalau masih ada simpenan. Simpenan cukup dalam berupa dana aja, dalam berupa saldo, jangan berupa orang ya. Saya perlu menyampaikan ini, penting sekali. Kita lanjut di Matius 2 ayat yang kedua ya. Jadi Yesus menekankan pentingnya kenapa dia hadir di dalam sebuah pernikahan. Dan di ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang, Yohanes 2 ayat 2 ya, Yohanes 2 ayat yang kedua. Yohanes 2 ayat yang kedua, ini jadi Natal kita ya kalau Matius 2 ayat 2 ya. Yohanes 2 ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi pernikahan ini penting, karena Yesus diundang di situ, murid-murid yang setelah dipilih juga diundang. Berarti ini pernikahan orang penting yang cukup dekat dengan Yesus. Ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus ya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, apa yang ibu ingin saya lakukan? Ya, saatku belum tiba." Nah ini berbicara bahwa ketika Tuhan mau bekerja, kita tetap harus tahu waktunya dan selalu tepat pada waktunya. Dalam konteks ini berarti tunggu. Nanti ada waktunya, sabar, nanti ada waktunya. Ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Jadi Ibu Maria ini luar biasa ya. Dia dipercaya untuk menjadi perantara ya, ibunya Yesus, ibu dari Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus berkata, tunggu dulu, ini belum waktunya. Tapi Maria punya iman, dia mengatakan kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, apa yang dikatakan Yesus, lakukan. Padahal Yesus masih ngomong belum waktunya. Kita lihat ayat ke-6. Akhirnya ketika Yesus ya, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Di situ 6 tempayan berbicara apa? Kalau kita belajar Alkitab, angka itu memiliki makna simbolis. Angka 6 artinya itu ketidaksempurnaan. Di situ ada sesuatu yang tidak sempurna. Dan angka 6 ini juga berbicara, kalau kita lihat di kitab Wahyu, bilangan di mana Anda nggak bisa beli kalau nggak pakai, kalau zaman sekarang apa itu katanya, microchip ya. Saya lihat kemarin di video sudah ada yang pakai microchip ya. Ya memang mau gimana lagi, ini sudah akhir dari akhir zaman. Semua menuju kepada penyatuan satu mata uang. Apa penyatuan satu mata uang yang sekarang kita sama-sama tahu apa? Uang digital ya. Ada dari HP kita bisa isi top up, itu kan penyatuan mata uang digital. Saya ingat dulu waktu saya sekolah di Surabaya, kalau lewat tol itu bisa 2, bisa pakai tunai, bisa pakai e-tol atau e-money ya. Tapi sekarang kita nggak bisa pakai cash, nggak bisa pakai tunai, harus pakai e-tol. Kalau suatu saat tunai udah nggak diberlakukan, kira-kira bisa nggak? Bisa. Suatu saat semua pakai digital bisa nggak? Bisa. Suatu saat akhirnya mau nggak mau bayarnya pakai chip bisa nggak? Bisa. Makanya waktunya udah gak lama lagi gitu Bapak Ibu Saudara. Makanya kita semakin giat dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah di situ ada 6 tempayan, artinya ketidaksempurnaan. Yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Nah orang-orang Yahudi itu suka membasuh diri mereka, membersihkan diri mereka sebelum mereka punya ritual atau seperti untuk ibadah mereka harus membersihkan melalui tempayan itu ya. Atau kalau sekarang itu kayak apa itu ya, kayak tong, kayak ember gitu ya. Nah masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Loh, yang habis anggur apa air ini? Yang habis anggur. Tetapi kenapa disuruh isi air? Nah, air berbicara apa? Berbicara tentang Yesus datang memberikan kehidupan karena air kehidupan.
Sehingga Yesus datang berkata, ya isilah dengan air. Ya itu salah satu maknanya. Dan ketaatan akan membawa kita kepada mengalami mujizat. Harusnya kalau kita pakai logika, ketika pelayan-pelayan itu dibilang sama Yesus, isi sama air, mereka bisa jawab, loh Tuhan Yesus atau Pak Yesus misalnya. Kita ini kehabisan anggur, bukan kehabisan air. Kok disuruh isi air? Tetapi mereka memegang apa yang dikatakan oleh Maria. Apa yang Yesus katakan, perbuatlah. Apa yang Yesus katakan, lakukan. Hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan dan Yesus berkata lakukan, Yesus berkata perbuatlah. Mari kita lakukan dan perbuatlah tanpa kita berpikir dengan logika. Tapi kan Tuhan ini kan ini. Ya, tapinya itu yang membuat akhirnya kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Nah kita lihat ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Saya kalau ada di posisi pelayan-pelayan itu saya deg-degan, karena tadi diisinya air. Sama Yesus disuruh dibawa ke pemimpin pesta. Pada zaman itu perkawinan pesta ini adalah pesta yang sangat-sangat penting, sangat-sangat sakral. Dan biasanya menghabiskan waktu bisa 1 minggu bahkan lebih. Karena mereka kan belum ada kendaraan dari jalan kaki atau menggunakan binatang untuk datang. Dan keluarganya dari jauh semua untuk datang. Dan pada saat itu anggurnya habis. Anggurnya habis tapi yang dibawa air. Tapi mereka melakukan loh, dibawa. Nah kita lihat ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, ya ini mungkin kalau zaman sekarang pemimpin pesta ini mungkin kayak IO atau WO lah ya. Yang telah menjadi anggur. Wah, ya, yang tepat sebetulnya menjadi air anggur ya. Lek anggur wungkul-wungkul ya. Karena dalam bahasa Inggrisnya beda. Kalau buah anggur itu grape. Kalau air anggur wine. Di sini konteksnya bukan grape, tapi wine. Soalnya grape, ya apa cara minumnya? Enggak minum, ngunyah itu ya. Tapi itu di situ adalah wine, air anggur. Ya. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik, biasanya dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Satu firman yang luar biasa. Air berubah jadi air anggur. Itu kan gak masuk di akal ya. Di luar, kalau sekarang kan di luar nurul katanya, di luar narla ya. Di luar nalar. Tapi ketika kita mau melakukan apa yang Yesus perintahkan, mau melakukan apa yang Yesus katakan, maka terjadilah. Dan luar biasanya apa? Biasanya kalau anggur yang enak ditaruh di depan, yang gak enak ditaruh di belakang. Tapi ini terbalik, yang tidak enak kurang baik ditaruh di depan, tapi yang terbaik ditaruh di belakang. Saya mau bicara apa? Bahwa kalau kita hadirkan Yesus dalam keluarga kita, maka yang terbaik yang di belakang ini sudah disiapkan buat keluarga kita. Yang terbaik sudah Tuhan siapkan buat masa depan kita. Yang percaya katakan, amin. Anggur berbicara apa? Anggur berbicara tentang sajian yang terbaik. Anggur berbicara juga tentang, dilambangkan tentang darah Yesus juga. Jadi ketika Yesus datang ke perkawinan Kana, melakukan mujizat yang pertama sebelum dia melakukan banyak pelayanan dan mujizat-mujizat yang spektakuler, dia mau menyatakan air kehidupan dia datang, dan anggur darah itu siap tercurah untuk menebus dosa Anda dan saya, umatnya. Jadi ini luar biasa. Kita belajar dari perkawinan, kita belajar dari apa yang Yesus lakukan, dan setiap yang Yesus lakukan, kalau kita lihat di ayat 11 tadi, selalu menyatakan kemuliaannya. Jadi biarlah dalam pelayanan hidup kita, bukan kita yang semakin tinggi, bukan kita yang semakin besar, tapi kemuliaannya yang dinyatakan. Jadi kemuliaan bagi Tuhan bukan kemuliaan bagi rata, bukan ya. Tapi kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya hari ini apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda, mungkin manusia gak bisa selesaikan, tapi undang Yesus hadir. Keluarga Anda,
ke pekerjaan Anda, ke pelayanan Anda, sehingga saya percaya air itu sanggup dirubah menjadi anggur yang manis. Haleluya. Sekali lagi saya mau sampaikan kehadiran Yesus selalu membawa anggur yang manis. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami. Mungkin ada hal yang pahit. Dalam beberapa kesempatan terakhir ini saya banyak bertemu dengan teman-teman pelayan dari PAW, teman-teman pelayan dari Tamborin, teman-teman pelayan dari multimedia kemarin malam. Dan selalu ada pertanyaan terkait bagaimana untuk melepaskan kepahitan. Kenapa bisa terjadi kepahitan? Saya jawab dulu kenapa bisa terjadi kepahitan. Jawabannya adalah karena kita sering kecewa, kita nggak lepaskan, kita nggak dapat kelegaan, akhirnya kekecewaan itu jadi kepahitan. Terus bagaimana melepaskan kepahitan ini? Ya undang Yesus untuk membawa anggur yang manis supaya kepahitan ini dilegakan menjadi hidup yang manis. Saya percaya hari ini Yesus masih ada dan mujizat terjadi bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi saya selalu sampaikan, saya tidak tahu masalah apa yang Anda hadapi. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Anda hadapi. Masalah kita beda, pergumulan kita beda. Tapi kita punya Tuhan yang sama yang sanggup menolong Anda dan saya. Dan saya pasti percaya sampai hari ini mujizatnya nyata buat setiap kita. Makanya Yesus mau datang, undang Dia. Melalui doa malam ini, baik Anda yang di online maupun di onsite, saya rindu biarlah kita datang kepada Tuhan dan kita undang Dia untuk hadir dalam hidup kita sehingga bisa terjadi pemulihan. Apa yang mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Tuhan dan orang percaya. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita. Sebab kita gak mampu tanpa Tuhan. Sebab kita gak bisa tanpa Tuhan. Kita tidak mengerti setiap persoalan yang kita hadapi. Tetapi masih ada Yesus yang sanggup mengubah air itu menjadi air anggur yang manis. Bahkan air anggur yang terbaik yang pernah ada. Mungkin Anda menyimpan kepahitan. Mungkin Anda memendam sesuatu yang orang tidak bisa lihat. Tetapi malam hari ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya sungguh rindu pada malam hari ini, di doa malam ini. Anda pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu hal yang ajaib yang Anda alami. Mungkin seringkali kita datang ke hadapan Tuhan dengan segala keluh kesah kita. Dengan segala beban kita. Dengan segala masalah kita. Tapi saya mau katakan, ada Yesus, ada tangan Yesus yang masih kuat memegang setiap kita. Oh haleluya, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Anda boleh naikkan doa Anda kepada Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri, Anda boleh bergandengan tangan dengan suami atau istri Anda. Kalau ada orang tua, anak dan papa atau mama, Anda boleh bergandengan tangan juga. Sebab hari ini Tuhan rindu ada pemulihan dari keluarga-keluarga. Karena setan selalu menghancurkan melalui hubungan. Setan akan menghancurkan dimulai dari hubungan. Oh, kalau hari ini ada suami-suami yang selingkuh, bertobat di dalam nama Yesus. Kalau ada istri-istri yang selingkuh, bertobat di dalam nama Yesus. Sebab apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Oh, haleluya. Mari naikkan doamu kepada Tuhan. Dia sanggup mendengar, telinganya begitu lebar untuk mendengar setiap seru doamu. Tangannya terlalu panjang untuk menolong setiap engkau dan saya. Oh, ramasyadala batakara lamasyadala batakara lamayala lamayala. Oh, haleluya. Buat setiap anak-anak muda, kalau engkau khawatir buat masa depanmu, mulai doa Tuhan. Saya percaya Engkau memberikan pekerjaan yang baik buat saya Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau memberikan jodoh yang terbaik buat saya. Tuhan, saya percaya Engkau memberikan
masa depan yang cerah buat saya. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah gentar. Buat setiap orang tua yang hadir, Tuhan, saya khawatir dengan anak saya, mungkin saat ini kondisinya belum baik, Tuhan. Mungkin saat ini anak saya bukan anak yang menghormati orang tua, tapi saya percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan anak saya. Engkau sanggup memulihkan keturunan saya. Mari serukan doamu kepada Tuhan. Oh, Ramasyandala Batakara Labaya. Oh. Kalau ada malam hari yang datang mungkin dengan sakit, dengan tidak ada yang tidak enak di badan, boleh Anda taruh tangan Anda di tempat di mana kondisi itu tidak, yang dalam kondisi tidak enak atau kondisi sakit, Anda boleh letakkan. Percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup memulihkan. Oleh bilur-bilur yang engkau sudah disembuhkan. Mari nikmati. Berseru. Tuhan, Engkau melihat setiap seru jemaat-Mu, Tuhan. Engkau tahu melihat isi hati setiap jemaat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Jangan gengsi. Serukan doamu kepada Tuhan. Naikkan doamu kepada Tuhan. Sebab Dia sanggup memberikan anggur yang terbaik. Mungkin hari ini kau merasa anggur sedang habis. Mungkin dalam hidupmu sedang habis. Tetapi Yesus datang untuk mengalirkan anggur yang baru, untuk mengalirkan anggur yang manis. Oh, Rabasyana la mata kaya la bayara la bayara